Perkenalkan, nama saya Salsabila Oktavia. Di sini saya akan membahas PowerPoint tugas besar 2 mata kuliah Bahasa Indonesia yang saya ambil dalam topik pembuatan tugas besar 1 saya. Latar belakang. Latar belakang bahasa Indonesia sendiri didasarkan dari bahasa Melayu yang sudah tersebar di berbagai negara. Pada negara di ASEAN seperti negara Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam yang menjadikan ada 2 bahasa yang berpotensi menjadi bahasa ASEAN, dan menurut dosen Fakultas Pendidikan dan Bahasa UNESA bahwa bahasa Indonesia lebih berpotensi daripada bahasa Melayu karena bahasa Indonesia itu sudah banyak dipelajari pada banyak negara dan mudah dikuasai. Laju perkembangannya pun juga fantastis dan sebagian kosakata Indonesia juga ada di dalam bahasa negara-negara ASEAN. Pembahasan. Hakikat bahasa menurut Owen dalam Setiawan, bahasa adalah kode yang diterima secara sosial atau sistem konvensional untuk menyampaikan konsep melalui kegunaan simbol-simbol yang dikehendaki dan kombinasi simbol-simbol yang diatur oleh ketentuan. Fungsi bahasa secara umum adalah fungsi sebagai alat komunikasi. Namun pada perkembangannya bahasa mempunyai berbagai fungsi turunan sebagai alat seperti alat untuk bekerja sama dan alat pemersatu suatu negara yang mempunyai berbagai bahasa daerah. Persebaran bahasa menurut Karaf 1984 adalah usaha pengumpulan asumsi-asumsi batasan dan hipotesis yang membicarakan arah dan gerak migrasi suatu bangsa dalam bahasa. Komunikasi antar bangsa sejak didirikannya Persatuan Bangsa-Bangsa yang disingkat PBB adalah Persatuan Bangsa-Bangsa adalah pada tahun 1945 yang sukses menjadi media kontrol untuk menciptakan ketertiban antar bangsa menjadi parameter atau rujukan utama dalam menyelesaikan sebuah konflik. Hal ini memicu negara-negara di berbagai belahan dunia membentuk komunitas baik karena faktor berada dalam regional yang sama maupun yang bertolak kesamaan kepentingan. Namun pada umumnya kerjasama antar negara tersebut dilandasi oleh kepentingan ekonomi. Seperti yang dikemukakan oleh Balasa, perilaku interaksi antar bangsa sudah terjadi sejak lama dengan tujuan memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri. Meskipun hal ini nantinya membentuk para negara autarki, namun pada perkembangannya tujuan dari interaksi antar negara tidak hanya terpaku dalam perdagangan saja, melainkan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti eksplorasi dari sumber daya, pembangunan industri, dan pertukaran sumber daya yang terampil. Dampak positif bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi ASEAN adalah yang pertama, bahasa Indonesia itu mempunyai prospek yang baik untuk kedepannya dan melakukan ekspansi lebih luas. Hal ini dikarenakan Indonesia yang didukung oleh beberapa faktor yang diantaranya sektor ekonomi yang sangat berpengaruh di dunia yang mengalami kemajuan yang cukup besar. Selain itu, dengan adanya pasar bebas ASEAN ini, Indonesia merupakan pasar yang sangat menguntungkan. Momentum yang sangat bagus ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan mungkin termasuk aspek kebahasaan untuk melakukan keuntungan menjadi bahasa pengantar dalam komunitas masyarakat ASEAN. Media promosi, keuntungan kita mempelajari bahasa Indonesia ini adalah untuk melakukan media promosi Republik Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan salah satu media promosi yang bagus bagi seluruh negara, baik untuk sekedar dikenal keberadaannya maupun menarik wisatawan dan investor untuk mengetahui lebih dalam tentang sebuah negara. Seperti halnya semacam Inggris, Spanyol, Prancis, Jerman, Jepang, dan Cina, Korea, di mana bahasa mereka dikenal luas dan banyak dipelajari di berbagai negara. Bahkan di beberapa negara, bahasa-bahasa tersebut digunakan sebagai bahasa resmi. Berdasarkan pemikiran tersebut dapat disimpulkan. Memajukan perekonomian dalam negeri. Dampak positif ini sangat berarti untuk negara kita, yakni negara Indonesia. Dan apabila bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa komunikasi masyarakat ASEAN, itu bisa meningkatkan perekonomian dalam negeri.
Pemasukan tambahan dapat bersumber dari investasi asing, ekspor produk-produk dalam negeri, ramainya turis yang memadati objek-objek wisata, serta sektor hiburan yang kebanyakan lainnya. Hambatan-hambatannya sendiri itu menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi antar negara anggota ASEAN. Terdapat beberapa hambatan yang dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu hambatan dari dalam dan luar negeri. Hambatan dari dalam negeri sendiri ini, keberadaan bahasa Indonesia sebagai tuan rumah di dalam negeri mulai terancam dengan banyaknya kehidupan yang bergantung dengan bahasa-bahasa dari luar negeri, semacam kayak lebih pasif menggunakan bahasa Inggris dibanding bahasa Indonesia dan bahasa internasional lainnya. Dari materi yang saya bawakan tadi, bisa disimpulkan bahwa bahasa Indonesia memiliki potensi untuk menjadi bahasa ASEAN dengan berbagai macam kelebihannya. Antara lain, bahasa Indonesia mempunyai struktur yang sederhana sehingga mudah dipelajari. Bahasa Indonesia mempunyai jumlah penutur yang paling banyak di ASEAN, dan bahasa Indonesia juga mempunyai penyebaran geografis yang sangat luas. Akan tetapi, bahasa Indonesia ini memiliki minus di negerinya sendiri. Justru bahasa Indonesia masih sering disepelekan oleh mayoritas bangsa Indonesianya sendiri, karena mereka lebih bangga untuk memakai bahasa Inggris dibanding memakai bahasa Indonesianya sendiri. Jadi saran dari saya aja, pemerintah melalui Departemen Pendidikan dan Kebudayaan harus membuat program dan langkah konkret agar dapat menyelamatkan bahasa Indonesia dari kepunahan di negaranya sendiri, serta menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk berbahasa Indonesia yang baik dan benar dengan memberikan informasi, sosialisasi, pelatihan, dan berbahasa Indonesia. Sekian materi dari saya ucapkan terima kasih.